Oke, selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Oke, kita akan mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, tetapi sebelumnya kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Kepada yang sudah bertugas, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikama fatahlil ulama iwal fuqaha rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada anak-anak saya persilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa rakyatku semua. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Sebelum kita mulai, saya akan absen terlebih dahulu. Alpa, Geo, Arka, Prince, Stefano, Naisila, Elsa, Aaron, Justin, Tabita, Fiona, Merina, Herdina. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita untuk hari ini, saya mau menampilkan gambar ilustrasi seperti ini sebagai nanti motivasi untuk kita di dalam segala hal yang ingin kita capai. Nah, berdasarkan gambar ini ilustrasinya adalah ilustrasi anak tangga. Nah, di ilustrasi anak tangga ini di mana kita perhatikan setiap anak tangga dia sifatnya itu naik. Nah, jadi saya mau mengajak kita semua ya di dalam segala hal yang kita lakukan agar nanti berhasil, kita mau mengikuti alur dari anak tangga tersebut. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi kita, yaitu struktur kontrol pencabangan. Nah, di mana sebelumnya kita sudah bahas tentang pengenalan C++ dan statement input dan output. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam struktur kontrol percabangan. Nah, untuk memahami lebih lanjut struktur kontrol percabangan ini, maka kita mau melihat dulu, mau menjawab pertanyaan ini. Nah, yang pertama, coba diperhatikan. Di sini ada ilustrasi gambar, kemudian ada pertanyaan, bagaimana caramu memutuskan jika kamu diminta memilih baju berdasarkan cuaca?
Nah, saya akan buka clue-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan menentukan baju berdasarkan cuaca. Kalau misalnya cuacanya panas, maka kita akan pakai baju yang longgar mungkin atau tipis. Nah, selain itu kalau misalnya berdasarkan ketentuan tadi, jika cuacanya itu dingin, maka mungkin kita akan pakai jaket. Nah, kemudian berikutnya di sini ada ilustrasinya bagaimana ATM bisa memutuskan untuk menolak transaksi kalau saldo kamu tidak cukup. Itu pesannya ya, pesannya saldo Anda tidak cukup. Nah, kalau kita telusuri itu sistematikanya seperti ini. Seandainya uang kita di dalam ATM itu misalnya 50.000, kemudian kita mau ambil uangnya misalnya 100.000. Nah, kondisi di sini ATM-nya itu akan membaca saldo kita terlebih dahulu. Jika saldo kita cukup, maka transaksinya bisa kita lanjutkan. Tetapi kalau saldo kita tidak cukup, maka transaksinya akan stop. Nah, jadi seperti inilah logikanya nanti if yang akan kita implementasikan di dalam pemrograman penggunaan statement if. Sebelum kita lanjut, silakan ambil handphonenya semua. Buka browser. Kita mau ice breaking terlebih dahulu untuk sebelum melanjutkan ke materi kita. Oke, silakan dimasukkan ini. Kahoot.it. Kahoot.it. Oke, kalau sudah muncul di situ output untuk memasukkan PIN-nya. Oke, kita bermain game. Sebelum kita mulai materi kita, silakan dimasukkan kode yang ada di depan ya. Oke, kodenya 392705. Sudah? Oke, di sini sudah ada Alpha, Prince, Herdina, Nerina, Nesila, Aaron, Stefano, Fiona, Justin. Sudah semua? Saya start ya. Saya start, silahkan kalian perhatikan pertanyaannya, kemudian langsung dijawab. Sudah? Oke, kita start ya. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang dibutuhkan untuk merebus 5 butir telur? Silakan dijawab. Oke. Ini kita lihat dulu siapa kira-kira yang sudah menjawab ini. Next ya. Oke, yang terakhir. Apa nama sebuah benda yang kalau ditutup berubah jadi tongkat, tapi ketika dibuka malah jadi tenda? Kita lihat dulu pemenangnya di sini. Oke. Selamat untuk keberapa orang ini? 5 orang ya, pemenang untuk kuis hari ini. Oke, kita lanjut ke materi kita. Sekarang silakan handphonenya disimpan. Nah, setelah nanti mempelajari tentang if ini, murid memahami cara membuat program yang dapat mengambil keputusan. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, bahwa untuk pengambilan keputusan itu, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari itu istilahnya harus ada ketentuannya.
Nah, kalau tadi kalau kita berbicara lulus gagal, berarti ada nilai yang mau dibandingkan. Kalau kita ingin menggunakan pakaian dengan cuaca, maka kita harus lihat terlebih dahulu cuacanya itu panas atau dingin. Nah, di dalam pemrograman kita gunakan yang namanya if. Namun sebelum itu kita review sebentar tentang materi kita sebelumnya, karena ini nanti akan sering kita gunakan di dalam pemrograman, yaitu tipe data. Sebelumnya di sini kita sudah pernah belajar tipe data, ataupun sering juga disebut dengan variabel. Di mana tipe data atau variabel itu logikanya sebagai wadah tempat penampung. Ya. Nah, jenis-jenis tipe data di sini, yang pertama ada integer. Integer adalah bilangan bulat. Kemudian yang kedua ada float atau double, itu adalah bilangan pecahan. Kemudian ada boolean, itu variabel untuk menentukan nilai benar atau salah. Lalu ada char untuk variabel menampung satu karakter. Dan ada string untuk menampung karakter lebih dari satu teks. Ya. Nah, kemudian di dalam if ini juga kita harus paham kapan kita menggunakan dua operator di sini. Ada operator aritmatika dan ada operator pembanding. Kalau operator aritmatika itu tambah kali kurang bagi. Kemudian kalau operator pembanding itu sama dengan lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Oke. Nah, di dalam struktur kontrol percabangan, ada nanti terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah pencabangan satu kondisi, kemudian pencabangan 2 kondisi, lalu ada pencabangan lebih dari 2 kondisi. Kemudian ada lagi yang terakhir pencabangan bersarang. Jika kita berbicara tentang pencabangan satu kondisi, nah, di sini kita lihat terlebih dahulu ada flowchart-nya. Flowchart-nya di sini adalah start, kemudian setelah start masuklah ke dalam pembacaan kondisi, di mana di sini ketentuannya adalah jika A sama dengan 2, maka nilai itu adalah positif. Selain itu, tidak ada yang dikerjakan. Nah, ini kalau pencabangan dengan satu kondisi. Kemudian, kalau kita lihat pencabangan dengan 2 kondisi, di sini kita perhatikan dulu flowchart-nya, di mana start, kemudian di situ dikasih keterangan masukkan angka. Masukkan angka. Ketika kita masukkan angka, di sini pengujiannya adalah jika A lebih besar dari 0, maka angka itu adalah bilangan positif. Kemudian kalau jika angkanya lebih kecil dari 0, maka itu adalah bilangan negatif. Nah, kalau misalnya, ini kan tadi untuk bilangan positif dan negatif. Kalau misalnya saya mau menentukan bilangan ganjil dan genap, ketentuannya apa kira-kira yang harus kita buat? Menentukan bilangan ganjil dan genap, itu kriterianya adalah bilangan itu habis dibagi dengan 2. Bilangan habis dibagi 2, maka itu adalah bilangan genap. Kalau habis bagi 2, genap. Kalau tidak habis dibagi 2, berarti ganjil. Oke. Kemudian ini contoh 2 kondisi tadi. Oke, pertama kita buat di sini headernya. Oke, awali dengan kurung kurawal seperti ini. Oke, di sini kita buat terlebih dahulu variabelnya ya. Float, saya pakai float, ini untuk pecahan. Float, misalnya nilai agama, kemudian PKN, lalu nilai akhir. Kita pakai 3 variabel. Jangan lupa titik koma di belakang ya. Oke. Di baris berikutnya kita masukkan di sini judulnya terlebih dahulu, cout, menghitung nilai akhir siswa. Ingat, untuk membuat baris baru kita gunakan \n ya, gini. Nah, tadi untuk kondisi if ya,
Saya ulang kembali untuk kondisi if, karena ini pertama, yang mau saya sisipkan di sini adalah if tunggal terlebih dahulu, yaitu lulus atau gagal. Setelah itu, saya mau tambahkan grade-nya. Grade nilainya ada apakah itu A, B, C, atau D. Jika NA atau nilai akhir lebih besar atau sama dengan 65, maka keterangannya, nah gini, berhubung karena keterangan ini, saya hanya mau buat lulus gagal, maka kita tak perlu buat seperti ini ya, kurung kurawal ini nggak perlu. Kurung kurawal dan tutup kurung kurawal kita butuhkan jika nanti statementnya itu lebih dari satu baris. Nah, jadi di sini karena satu baris saja saya hapus ya, ini saya hapus. Berarti selain Anda lulus, apa tambah perintahnya? Tidak lulus. Apa diawali dengan perintah apa? Else ya. Nah, di sini saya tambahkan else. Oke, coba di run dulu. Oke, saya tambah dulu di bawahnya ini. Ini tadi tunggal kan gitu. Sekarang kita masukkan if buka kurung NA lebih besar sama dengan 90. Di mana NA ini adalah variabel yang kita gunakan untuk menampung hasil siapa? Yaitu hasil agama dikali 0,5 ditambah dengan hasil PKN dikali dengan 0,5. Lalu di sini ada if bercabang. Ini statementnya adalah jika atau if lanjut dengan else if. Kemudian else if, lalu di sini ada else. Dan ingat, jika statementnya itu lebih dari satu baris, maka kita wajib buat kurung kurawal seperti ini tadi. Kita coba buat file baru, kita mau kerjakan lembar kerja. Nah, ini coba buat dulu lembar baru. Nah, di sini saya mau kalian membuat program berdua dengan teman sebangkunya. Nah, satu komputer berarti kalian akan kerjakan 2 orang. Nah, ketentuannya seperti ini ya. Ini ketentuannya yang harus kalian ikuti. Ini nanti akan kalian buat di Google Drive. Tetapi sebelumnya kalian kerjakan terlebih dahulu programnya ini agar nanti setelah penyelesaian program kita akan lakukan presentasi. Nah, kita lihat dulu ketentuannya ya. Di sini kasus yang mau kita buat adalah murid diminta untuk membuat kode program pemesanan makanan. Kemudian pemesanan makanan sederhana menggunakan statement if seperti tampilan di bawah ini. Ini tampilannya. Kemudian setelah dikerjakan di Dev C++, programnya di-copy di bawah ini dan dipresentasikan. Maksudnya coding yang sudah kalian buat tadi nanti ada tempat pengkopiannya di sini. Di listing program di lembar yang sudah saya buat di Google Drive. Nah, jadi pertama itu yang kalian kerjakan adalah sebuah coding. Buat coding seperti tampilan akhirnya seperti ini. Nah, coba kita perhatikan dulu kira-kira apa saja yang perlu kita persiapkan di dalam pembuatan menu seperti ini. Kita coba kerjakan, kemudian nanti setelah ini akan kita presentasikan. Satu komputer silakan berdiskusi dengan kawan di sebelahnya. Oke, saya kasih waktu 20 menit ya.
Oke, waktu kita untuk pengerjaan LKPD-nya udah selesai, udah habis waktunya. Silakan kalian kopikan ke Google Classroom yang sudah saya bagikan. Saya buat tempat penyimpanannya, dan selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi. Oke, saya akan coba lihat terlebih dahulu. Ini tadi setelah dikumpulkan kelompok 2, saya coba jalankan programnya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan coba undang kelompok 2 untuk menyampaikan presentasi dari program yang sudah dirancang ini tadi. Kita kasih waktu presentasinya paling banyak 5 menit. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan secara singkat menjelaskan tentang hasil dari webinar ini. Jadi yang pertama itu adalah include iStream dan using. Jadi ini adalah bagian dari headernya. Kemudian kita masuk ke dalam domainnya. Pertama kita masukkan dulu variabel-variabelnya. Variabel kita pakai di sini adalah pilihan menu yang dipilih oleh pelanggan misalnya. Kemudian jumlah yang dibeli, kemudian harga dari menu yang dipesan, kemudian total dari semuanya. Kemudian string menu, string ini adalah tipe data yang dapat menampung teks. Jadi di menu di sini akan menampung teks. Kemudian kita tampilkan semua menu-menu makanan yang ada. Yang pertama nasi goreng, harga 15.000, mie goreng 12.000, ayam bakar 20.000, sate ayam 18.000. Maka di sini kita tampilkan lagi si out pilih menu 1 sampai 4 di sini agar kita dapat memilih menu yang mana kita pilih, misalnya nomor 4, maka akan diterima oleh scene yang untuk memasukkan data dan akan disimpan ke variabel pilihan ini. Kemudian kita masuk ke dalam rumus if pilihan lebih besar sama dengan 1 or pilihan lebih kecil sama dengan 4. Ini maksudnya pilihan yang dipilih itu tidak bisa lebih atau kurang dari 1 dan 4. Jadi hanya bisa 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya ada yang memilih 5 atau 0 itu tidak ada karena di sini aturannya itu hanya 1 sampai dengan 4. Kemudian kita lanjut ke sini, if pilihan sama dengan 1, jika yang dipilih di sini tadi scene ini adalah 1, maka yang ditampilkan menunya itu adalah nasi goreng dengan harga 15.000. Kemudian else yang lainnya, jika pilihan yang dipilih nomor 2, maka menu yang dipilih adalah mie goreng. Kemudian harganya itu 12.000. Else lagi, jika yang dipilih adalah nomor 3, maka menunya akan menjadi ayam bakar dengan harga 20.000. Kemudian yang terakhir else, if pilihan sama dengan yang dipilih 4, maka menu yang dipilih adalah sate ayam dengan harga 18.000. Setelah ini kita masuk ke see out lagi, see out jumlah pesanan sesuai dengan menu. Di sini akan ditampilkan menu yang kita pilih dengan jumlahnya. Kemudian yang terakhir ini else. Ini jika jika kita memasukkan nilai pilihan yang seperti saya bilang tadi, yang ini, jika kita masukkan nilai 0, 5, 6 atau yang bukan antara dari 1 sampai dengan 4, maka akan menampilkan hasil dengan pilihan tidak valid. Silakan pilih angka 1 sampai 4. Itu saja dari kami, semoga semua bisa mengerti. Terima kasih. Baiklah, untuk materi kita hari ini, saya akan ambil satu kesimpulan berdasarkan if yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini yang pertama yang menjadi dasar pemikiran logika di sini adalah pernyataan if adalah dasar dari pengambilan keputusan di dalam pemrograman. Nah, ini merupakan kesimpulan yang pertama yang bisa kita ambil pada materi kita hari ini. Kemudian di sini penyelesaian masalah, ya, dengan if program dapat menangani berbagai skenario dan memberikan solusi. Kemudian yang ketiga, pentingnya kondisi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk mengambil suatu keputusan di dalam if itu perlu yang dinamakan dengan kondisi. Baik itu kalau kita ingin menentukan lulus gagal berdasarkan nilai. Kemudian tadi sebagai contoh kita buat grade nilai. Nah, jadi di situ ada dasar kita untuk mencari pembandingnya. Untuk materi hari ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Oke.
Tidak ada ya? Jika tidak ada, materi kita berikutnya adalah penggunaan perulangan for. Maka untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kita semua atas kehadiran kita pada pertemuan ini. Nah, kemudian untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita akan tutup dengan doa kepada yang bertugas. Kami persilakan. Araham Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantam Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sampai sata bawantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan di-shutdown komputernya. Kemudian sebelum beranjak pergi dari lab, silakan dilipat kursi dan sampah dibawa keluar. Selamat pagi semua.